kemarin bikinlah laporan ke Mabes Polri dan Komnas HAM. Iya. Jadi suami saya ya, gue tunggu loh best moment buat ngebales ke lo. Ya itu kan namanya man to man, suka-suka suami gue dong mau balesnya kapan. Iya dong, gitu. Nah akhirnya kemarin aku ngelapor ke Bareskrim hari Jumat tanggal 10 Desember. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, agak terlambat. Biasa ya ibu-ibu ya jemput anak sekolah dulu ya. Iya, soalnya saya baru sampai tadi malam, jadi masih repot sih sebenarnya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong baru landing jam berapa semalam? Sore, landingnya jam 4:30, tapi kan lama tes PCR segala macam, jadi harus selesai jam 6 sampai rumah bisa jam 8:30 malam. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol ini, tentu saya sebagai pemimpin redaksi Voice Indonesia mengucapkan banyak terima kasih sudah berkenan untuk kita dialog atau diskusi ya, diskusi santai dalam hal mereview ulang ini, karena sebelumnya telah kita ketahui bahwa Kakak Ripa ini sudah membuat laporan ke Mabes Polri dan minta perlindungan juga ke Komnas HAM. Tentu di sini 3 hari terakhir ini banyak viral di lini masa itu membahas dalam tanda petik bahwa banyak pemberitaan di media nasional maupun media mainstream lah khususnya ya. Ternyata ada beberapa artikel itu di take down. Kita nggak tahu ini apa benar. Banyak. Tentu dalam kesempatan ini kita akan coba menjawab pertanyaan publik itu sehingga ini menjadi tidak menjadi bola liar, karena dalam tanda petik ini kan masuk menjelang 2022 ini suhu politik di Indonesia ini cukup panas. Udah kita 2024 masih lama, tapi 2022 ini bahkan di akhir 2021 ini sudah mulai orang ini jangan-jangan ini pansos, jangan-jangan ini ada kepentingan politik dan lain sebagainya. Ini ada yang menarik bagi kami, karena kalau dilihat dari kita sudah merilis berita dari kakak itu waktu kemarin diwawancara beberapa teman jurnalis di Mabes Polri dan di Komnas HAM bahwa kejadian ini cukup lama. Artinya kita 8 tahun setengah ya, 8 tahun setengah. Iya, kita kepengen ini dengar langsung nih jawaban dari Kakak Ripa, sehingga publik tidak dalam tanda petik tidak tanda tanya lah, supaya ini kita menjadi terang benderang, dan kami pun dari Voice Indonesia tidak punya kepentingan apapun, tapi cuma satu kepentingan kami adalah untuk mengungkap tanda tanya publik ini, bahwasannya ada something lah, pokoknya ada sesuatu di balik semua ini. Namun Kakak Ripa yang bisa menjelaskan lebih detail ke kita nanti, mungkin bisa disapa dulu teman-teman Voice Indonesia atau pemirsa Voice Indonesia. Bisa dimulai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan ini tuh banyak banget, termasuk teman-teman saya juga, yang dari awalnya saya tuh cuman bilang, kan banyak yang bilang ini hati-hati gitu teman-teman, pertamanya hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan pihak-pihak lain atau urusan politik, karena ini katanya di sana lagi mau menjelang politik, padahal saya tuh tidak tahu waktu-waktu politik di sana karena saya tinggal di Jepang, dan saya pikir kalau pergantian presiden juga kan masih lama ya. Terus memang saya tuh bisanya kemarin itu karena saya lihat karantina cuma 2 malam, cuma 2 hari. Waktu dari saya itu kan dari 2019 hamil, dan hamilnya itu kan bayi tabung. Jadi dari 2018 proses itu memang nggak bisa kemana-mana. Sampai saya melahirkan anak 2020, itu kan terus pandemik ya. Betul. Iya, saya mau ke Jakarta itu dari Lebaran aja memang belum bisa, karena karantinanya lama, 8 hari. Saya kemarin saya
ke Jakarta itu karena saya lihat karantina cuma 2 malam, 3 hari. Pas saya beli tiket tanggal 28 ternyata berubah 7 hari. Tapi kan mau nggak Berubah mau, 7 hari. iya berubah 7 hari. Ya mau nggak mau tiket semua hotel udah oke. Waktu saya di pesawat suami saya bilang, untung kamu pergi tanggal 2. Kalau kamu nyampenya tanggal 3, 10 hari katanya gitu. Jadi Berarti memang Kak Rifa memang rutin ya, hampir setiap bulan bolak-balik Jakarta, Jepang ya? Dari 2012 itu saya memang punya bisnis di Jakarta itu tiap bulan pergi. Sampai 2014 terus saya punya anak yang pertama 2015. Agak mulai jarang. Pas pandemik ini emang nggak bisa kan, hampir 3 tahun berarti 2 tahun lebih nggak ke Jakarta gitu. Nah, orang-orang pada bilang hati-hati, jangan dimanfaatkan sama pihak lain, begini-begini. Lama-lama dari pernyataan itu saya kesel. Akhirnya saya bilang gini, kalaupun ada yang memanfaatkan saya, siapapun mau pihak-pihak lain itu politik atau apapun, ada ruginya nggak buat gue? Sampai saya gituin tuh teman-teman saya, pada akhirnya kesel. Soalnya awalnya saya pikir oh iya mereka mungkin khawatir, kesel. Tapi lama-lama digituin saya jadi agak emosi. Saya bilang ruginya apa buat gue? Nggak ada sih, nggak ada ruginya. Lalu puncaknya ketakutan banget atau gimana sih sampai? Enggak. Ini kan kamu kan tadi pertama tanya ada kaitannya enggak dengan politik. Tadi kan kamu pertanyaannya begitu. Betul. Makanya saya jawab dulu. Teman-teman saya juga berpikir begitu. Apa ini ada hubungannya? Jangan sampai dimanfaatkan gitu. Terus saya bilang, kalaupun ada yang memanfaatkan, ruginya buat gue apa? Nggak ada sih, dia bilang. Kalau nggak ada ruginya buat gue, ngapain lu cemas? Kan nggak ada sisi negatifnya buat gue. Kalaupun dari masalah ini ada yang memanfaatkan, ada yang menunggangi, itu bukan urusan gue. Kalaupun misalnya ada yang memanfaatkan dan itu bisa jadi manfaat juga buat gue, so what? Lebih baik dong aku begituin. Jadi pada diam semuanya, ya kan? Karena pada dasarnya orang itu tidak tahu apa-apa. Banyak yang tidak tahu apa-apa gitu. Ini kan kasus sebenarnya sudah 8,5 tahun ya. 8,5 tahun berjalan. 2013 pertengahan bulan Juni saya dapat ancaman itu, ya. Nah itu kan proses perjuangannya udah panjang sebenarnya. Kayaknya di beritanya udah banyak di mana-mana ya. Kalau saya memang punya hubungan khusus, saya mulai perkenalan sama si AHA itu 2012 akhir. Mulai perkenalan itu, terus ya saya berhubungan dekat dan saya juga banyak mendengar cerita-cerita dari dia bahwasanya tentang keluarganya begini-begini, dia tidak bahagia, istrinya ya begitulah gitu yang curhat lah, seperti curhat. Akhirnya saya juga semakin dekat, semakin dekat, tapi berarti komunikasinya ya intens, walaupun jauh saya intens lewat handphone. Tapi kalau saya ke Jakarta, saya mulai jadi sering ketemu. Karena memang saya sering ke Jakarta dari sebelum kenal dia juga sering ke Jakarta. Lalu tiba-tiba 2013 pertengahan tuh bulan Juni, saya dapat ancaman dari handphonenya dia. Itu nomor dia yang selalu dia pakai buat WhatsApp. WhatsApp kan. Jadi waktu itu saya berhubungan sama dia itu lewat BlackBerry Messenger sama WhatsApp. BlackBerry Messenger ya. Iya. Sama WhatsApp juga. Waktu dulu tuh pertama kali yang minta BBM saya dia. Yang minta nomor handphone saya juga dia, ya. Jadi memang selalu dia yang memulai untuk menghubungi saya. Tapi waktu itu kan ada dua handphone ya, yang satu khusus BBM, yang satu WhatsApp. Kalau WhatsApp itu saya biasanya pakai nomor Jepang. Pakai nomor sana. Yang kamu WhatsApp saya. Nah, kalau BBM itu kan buat saya kalau di Indonesia. Kalau saya di Jepang, saya hanya pakai itu di rumah. Kalau ada WiFi, BBM kan nggak bisa dipakai di Jepang. Oke. Jadi dia itu selalu setiap pagi invite saya di BBM. Jadi dia mau komunikasi invite dulu. Setiap hari begitu. Setiap hari dia
dia yang invite, terus nanti saya accept, terus kita berhubungan. Kalau saya di luar atau saya nggak ada wifi ya saya nggak tektok hubungan. Saya pokoknya kalau di rumah saya masih lihat dia ada di list BBM saya, dia tanya saya jawab. Tapi setiap sore dia selalu leave. Jadi dia gitu. Ya dia itu setiap hari leave. Jadi kalau misalnya dia udah leave, tapi Kakak Ripa kan nggak pernah misalkan menyapa duluan gitu beliau atau seperti apa, tidak kan? Bagaimana saya mau menyapa duluan? Karena yang nge-add itu selalu dia yang invite. Saya nggak pernah invite. Jadi hubungannya kalau pagi dia invite, habis invite berkomunikasi sepanjang dia masih ada di list saya. Tiba-tiba dia hilang, mau kadang-kadang ada siapa yang datang, ada tetangga yang datang, ada siapa datang, dia langsung leave. Nah itu dia begitu kan. Itu tetangga siapa tetangga? Dia bilang istrinya selalu tetangga saya gitu. Jadi saya udah paham, oh iya gitu, tetangganya. Kalau dia bilang kalau ada tetangganya langsung di hapus ya pin BBM-nya. Bukan hapus, dia leave langsung, jadi udah nggak ada di list itu. Nah paling saya kalau mau, misalnya kalau saya mau keluar rumah atau saya tiba-tiba habis dandan gitu kan, habis dandan mau buru-buru keluar, nggak sempet lihat BBM, saya langsung ke WhatsApp, saya bilang saya keluar dulu ya gitu, atau saya panggil dia. Kan nggak keburu, misalnya nggak keburu lihat BBM, karena BBM tuh selalu saya tinggal di rumah, nggak pernah saya bawa. Saya sapa, saya keluar dulu, atau nggak keburu, memang saya duluan WhatsApp, tapi bilangnya selalu saya keluar, BB di rumah, jadi selalu begitu. Jadi WhatsApp ini kode ya. WhatsApp ini handphone saya yang kamu WhatsApp tadi itu hampir tidak pernah saya pakai berhubungan kalau nggak urgent gitu. Kalau nggak urgent. Jadi waktu bulan Juni 2013 itu jam 10 malam di Jepang, tapi saya nggak lihat pas jam 10-nya karena saya udah tidur. Saya lihat kebangun udah tengah malam. Gitulah ya. Iya, nggak masuk WhatsApp-nya jam 10. Tapi saya nggak langsung saya nggak langsung lihat. Saya nggak langsung membaca karena saya tidur. Saya membaca itu sekitar jam 1 malam kalau nggak salah. Pas kebangun saya kaget. WhatsApp dari handphonenya dia, si AHA ini, gambar pisau-pisau, gambar granat, gue tunggu mayat lo. Kan saya shock kan, kok tiap pagi, tiap hari nggak pernah, nggak jauh banget, nggak mungkin gini kan, hubungannya baik-baik saja, baik-baik. Kok tiba-tiba ada emot granat, pistol ya. Terus ada kata-kata gue tunggu mayat lo gitu kan. Saya kan kaget, sampai nggak bisa tidur lagi tuh jam 1, aduh gimana nih, bingung. Tapi WhatsApp itu kan mau saya delete. Jadi saya delete saya udah save nama dia di WhatsApp saya gitu. Tapi saya mau delete biar supaya kalau suami saya pagi ngelihat, kadang kan dia ngelihat handphone saya gitu pagi. Itu udah nggak ada di WhatsApp itu, WhatsApp-nya nggak ada. Jadi sebelum saya delete, saya capture dulu memang. Saya capture, maksudnya besok mau saya tanya ini siapa. Keesokan paginya di capture itu memang tujuannya untuk di kemudian hari mau dikonfirmasi sebenarnya siapa gitu yang WhatsApp seperti itu. Bukan sebenarnya siapa, saya tahu siapa, tapi saya mau tanya ini siapa sih kok ngancam-ngancam, maksudnya nanya ke dia gitu. Untuk mempertegas saja ya. Mempertegas. Terus lalu paginya si AHA itu invite BBM saya lagi, besoknya biasa invite. Dia langsung bilang, tolong jangan dijawab satu kata pun. Jadi intinya dia udah, ini ketahuan nih gitu. Tolong jangan dijawab, jangan dibales apapun, tolong satu kata pun, tolong saya ya, katanya jangan dijawab. Saya bilang oke, gitu. Siapa? Jadi itu siapa? Itu tetangga saya katanya gitu. Oh ya udah gitu. Nah karena saya maksudnya gini loh, saya juga takut ya waktu itu. Takut suami saya tahu, tapi saya pikir lah ini kan perbuatan kita berdua, ya udah lu yang lebih tahu urusan lu, gue yang tahu urusan gue gitu. Pas dia bilang jangan dijawab ya satu kata pun, nah itu saya pikir ya deh dia yang lebih tahu kan, nanti mengatasinya bagaimana di sana. Akhirnya saya nggak jawab. Terus ada juga beberapa message dari nomor handphonenya si itu si tetangganya itu, nggak saya gubris. Terus handphone si AHA saya blok, handphone si itu juga saya blok.
Lalu sebulan kemudian itu masuk ke direct message saya di pet media sosial. Nah itu Pet, malah saya pet. diganggu. Iya pet, itu udah 1 bulan loh padahal diganggu lagi. Dia bilang, belum belum rasain gua siram ya mau kalau pakai air keras gini-gini. Itu dari petnya si tetangganya dia, si Y itu kan. Saya pikir, Berarti aduh apa berulang-ulang terus ya ancaman itu muncul ya? terus, bahkan itu dari itu kan bulan Juni, terus bulan Juli terus dia ke pet saya. Padahal saya diamin, saya nggak jawab satu kata pun loh. Terus bulan Agustus juga masih terus saya diteror. Gue masukin mulut lo pakai apa? Udah ngerasain belum mulut lo dimasukin tikus katanya. Gue masukin tikus mulut lo yang ngeri banget gitu loh. Terus gue bunuh lo Bisa yang aja gitu. ngeri. Iya. Nah, kalau misalnya dihina-hina, saya masih diem. Saya pikir kalau kalau dia menghina, nggak perlu saya balas menghina lagi. Mungkin dia lagi emosional gitu. Dan kalaupun saya mau balas menghina waktu itu gampang banget sebenarnya, karena saya juga tahu kelakuan dia banget gitu loh. Bahkan dari AHA sendiri pun sering banget si AHA itu menceritakan kelakuan bininya itu. Jadi saya tuh untuk ngebalikin menghina dia sih bisa banget sih, gampang banget. Jadi si AHA ini udah kasih tahu ya kartu as istrinya itu seperti apa? Oh, udah kasih tahu banget. Makanya udah kasih tahu banget dia bahwasanya ya istrinya begini-begini. Nanti juga orang-orang juga pada tahu sekarang aja bahkan di media sosial saya banyak ditek-tekin ini istrinya begini loh begini. Saya bilang saya udah tahu lama, saya bilang gitu kan. Nah, jadi maksud saya gitu kalau untuk hina menghina saya bisa aja balik hina, tapi kan saya pikir attitude orang kan tidak sama. Attitude saya nggak seperti dia gitu kan. Saya saya lebih baik diam. Kalau orang menghina kita balas dengan hinaan, apa bedanya kita sama orang itu kan? Iya, dan aku pikir kita juga nggak akan terhina kalau dihina sama orang yang lebih hina dari kita gitu loh. Betul. Nah, jadi lalu singkat cerita, jadi puncaknya itu sampai Kakak Ripa itu didampingin oleh kuasa hukumnya. Iya, jadi gini loh, karena diancam terus. Nah, kalau dihina saya masih nggak saya gubris, tapi kalau diancam-ancam saya kan takut ya. Kalau apalagi saya sering ke Jakarta waktu itu, saya sering banget ke Jakarta, tiap bulan ke Jakarta. Kalau tiba-tiba saya mati konyol atau diapain sama dia gitu, dia suruh orang, suami saya nggak tahu, kan saya gimana sih? Saya tuh udah rugi di mana-mana, ditekan, dihina, terus suami saya nggak tahu, nanti saya diapa-apain. Akhirnya saya memberanikan diri ke suami saya, bilang yang semuanya itu, dan itu dengan berat hati sampai saya tuh berpikir saya akan menerima konsekuensi apapun ya udah gitu kan. Dan setelah tahu suami saya marah banget sampai terus marah, tapi dia butuh penjelasan kan, pokoknya ini dijelasin gitu, dan ini soalnya ancaman ini kriminal katanya gitu. Nah lalu suami saya memberi surat ya kepada si AHA ini, sama waktu itu ke Ketua Umum Partai Golkar pada saat itu. Surat itu minta penjelasan sih sebenarnya. Ini ada apa kok istri saya diancam-ancam, sama ancamannya semua dikirim sama suami saya kan. Lalu si AHA itu telepon suami saya. Dia langsung hubungin suami saya, dia telepon. Dia minta maaf, dia bilang itu semua tidak benar katanya. Tolong dimaafin, itu tidak benar. Tolong kita selesaikan secara kekeluargaan gitu. Terus ini ancamannya apa? Ini ancamannya cuman bukannya kriminal, kan suami saya bilang ini kriminal gitu. Tapi AHA bilang ini hanya emosional saja katanya. Tolong harap dimaklum lah, intinya begitu. Emosional, ada emosi yang lepas gitu. Tapi suami saya nggak bisa terima begitu aja dong. Kata suami saya, oke, kalau gitu tolong Anda buat surat pernyataan di mana Anda buat di surat pernyataan itu bahwasanya semua ancaman-ancaman ini tidak benar dan tidak akan dilakukan karena cuma emosi. Dan fitnahan terhadap istri saya juga tidak benar. Tolong dibuat surat pernyataan, kamu tanda tanganin, istri kamu tanda tanganin,
dan ketum Golkar pada saat itu tanda tanganin karena kamu bernaung di partai itu gitu. Tapi si AHA nggak bisa mengasih surat pernyataan itu. Makanya tapi ketum Golkar waktu itu sempat terima ininya apa namanya itu suratnya surat itu dari suami terima. Bahkan kita sempat ketemu langsung di Tokyo, ada kan kita pernah ketemu sama ketum Golkar kan, kenal ya. Jadi terima, ketum Golkar juga kaget, wah ini bahasanya mengerikan banget, ini kriminal gitu. Jadi ya waktu itu siapa ketumnya? ARB. Oh iya, oke. Lalu ya pokoknya ini kan kekeluargaan, maksudnya ini kan apa ya, sifatnya keluarga gitu ya, harusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Makanya suami saya bilang bikin surat pernyataan aja, karena ini jangan sampai kemana-mana, malu gitu. Ya supaya nggak jadi bola liar kan kemana-mana jadinya kan. Iya, kalau surat pernyataan itu kan gunanya untuk harga diri istri saya itu tidak hancur gitu kan, soalnya kamu bilang kan semua ini fitnah, ya tolong dibikin biar istri saya juga percaya diri lagi dan dia tuh tidak merasa terhina. Soalnya kalau dihina-hina begini, bukan cuma harga diri istri saya yang hancur, saya juga, kata suami saya. Berarti secara psikologi sempat keguncang gitu ya gara-gara ancaman-ancaman itu? Saya terguncang banget. Saya waktu suami saya belum tahu, saya terguncang banget 2-3 bulan itu. Takut lebih ngapain gitu ya? Iya, lebih tepatnya saya takut ke Jakarta. Saya takut mati-mati konyol, takut benar-benar disiksa, suami saya nggak tahu gitu loh. Jadi untuk ngaduin ke suami saya itu pun saya rasanya takutnya macam-macam. Takutnya bertambah lagi, gila masa gue selingkuh, gue kasih tahu suami gue lagi. Jadi takutnya tuh jadi banyak, jadi sampai tuh kayaknya benar-benar ya benar-benar trauma waktu itu ya, saya tuh trauma banget. Lalu tapi nggak ada yang belain. AHA ini nggak berkenan untuk tanda tangan itu pernyataan itu? Enggak, dia nggak berkenan. Bahkan dia telepon lagi suami saya, dia memohon-mohon, bilang tolonglah Pak, objektifnya apa, jangan sampai ini masalah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak ketiga gitu. Terus suami saya bilang, iya, nggak perlu objektifnya ya, kamu buat surat pernyataan aja, udah gampang. Saya nggak kenal kamu, saya nggak perlu ketemu kamu. Kamu buat surat itu untuk istri saya. Kamu gimana sih? Kamu kan laki-laki katanya. Kamu yang suka sama istri saya. Istri saya juga menanggapi, ya kan? Kalian berhubungan khusus layaknya orang dewasa. Terus sekarang istri saya diancam-ancam, kok Anda diam aja sih? Anda tuh laki-laki apa digituin sama suami saya gitu kan? Ya minta nomor telepon duluan siapa? Pokoknya suami saya tuh bener-bener jadi yang waktu telepon waktu telepon pertama suami saya masih tenang, masih cuma minta surat pernyataan. Masih minta surat pernyataan telepon pertama. Yang telepon kedua suami saya jadi berang dan suaranya si AHA itu jadi kayak mau nangis gitu. Dia bingung juga mau jawab apa gitu. Suaranya tuh gemeteran. Dan saya juga pas dengernya juga, aduh, ya harusnya sih gentle aja kata suamiku. Ya buat surat aja pernyataan, masa sama istrinya dia nggak berani suruh pernyataan. Soalnya istrinya bilang, dia menghina saya, mengancam. Terus si AHA bilang itu semua tidak benar. Nah maksud suami saya kalau itu tidak benar, buat surat pernyataan aja bahwa itu tidak benar gitu. Biar istri saya itu harga dirinya terjaga, jangan ditindas. Suami saya cuma minta itu waktu itu, tapi tidak dipenuhi. Terus si Ahan kirim email ke suami saya. Kirim email, dia bilang, saya benar-benar ingin, maksudnya mau selesai gitu. Saya mau berdamai ini, tapi tolong, mungkin dia pikir agak susah nih berhubungan sama suami saya, karena suami saya orangnya keras juga. Tapi menurut saya kekerasan suami saya itu cuma masuk akal, simpel, cuma minta surat pernyataan doang kan. Logis lah itu, masih apa ya, kecuali kalau ada embel-embel lain dan lain sebagainya. Kan cuma dia pengen mungkin dari sisi saya juga sebagai laki-laki pengen si Fulan ini, si AHA ini harus memberi ketegasan sehingga
tidak ada kecemasan baik dari kakak Ripanya, dianya, termasuk si AHA itu kan cuma itu tujuannya, Iya. tidak ada embel-embel lain. Tidak ada, bahkan ada percakapannya direkam sama suami saya. Karena suami saya juga smart, kata suami saya ini nggak bisa dibolak-balik, jadi direkam sama dia sampai sekarang rekamannya ada. Bahkan ke Komnas HAM kemana-mana dia kirim percakapan itu ada loh. Oke. Jadi terus si AHA ini bilang, bagaimana kalau kita ketemu sama Idrus Marham yang menjembatani pertemuan kita gitu. Karena itu mutual friend kita. Nah, Idrus Marham itu kan sama saya udah seperti keluarga kan. Waktu itu yang nikahin saya saksinya juga Idrus Marham. Terus kata suami saya, kamu nggak malu waktu nikah abang jadi saksi, kita bersaksi nih nikah, ya kan? Kok kamu selingkuh sama tuh orang? Saya suruh ketemu itu orang, si AHA sama si abang Idrus juga. Malu lah gue sebagai laki-laki. Jadi suami saya tuh nggak mau gitu. Jangan bawa-bawa Idrus Marham, kata suami saya. Jangan bawa siapa-siapa. Udah gini aja, kita ketemu berempat. Suami saya bilang. Saya, kamu, AHA, istri saya dan istri kamu. Udah kan? Itu kan pokok masalahnya, ketemu berempat. Iya, dua keluarga ini ketemu semua kan selesai kan, maunya seperti apa kan? Kamu dan ternyata sama tidak juga dipenuhin. Iya, kamu sama istri saya nih yang terduga bersalah. Kamu jelaskan ke masing-masing pasangan kamu berempat biar selesai gitu loh. Bahkan suami saya bilang gini, kamu harus tanggung jawab loh sayang, dia bilang ke saya. Soalnya suami saya bilang gini, kalau urusan orang salah siapapun ya pasangan, pasti pasangannya marah, pasti marah. Suamiku marah banget. Tapi kalau punya kesalahan yang dipikirin marahnya terus nggak akan selesai masalahnya. Yang dipikirin tuh harus tanggung jawabnya juga gitu. Nah, kamu harus tanggung jawab nih. Nanti kalau ketemu berempat, kamu harus minta maaf sama si istrinya si AHA. Si AHA minta maaf sama saya. Nah, kalian jelasin tuh bagaimana duduk perkaranya. Baru kita selesai. Kalau sekarang gimana? Mana bisa selesai? Kok begini? Katanya gitu. Akhirnya saya bilang, oke, saya mau ketemu berempat, saya nggak takut. Saya bilang gitu. Tapi si AHA-nya nggak berani. Berani main api, tapi nggak berani nyelesain masalahnya ya. Ya seperti itu kan buktinya kan gitu. Jadi kan saya ngomong ini juga bukan berdasarkan omong kosong, ya, bukan omong kosong, berdasarkan fakta aja. Iya kan ada buktinya juga, emailnya juga ada kan, emailnya juga ada. Suami saya tuh, nah akhirnya karena itu blunder terus, akhirnya suami saya bilang, oke, let's public judge you gitu. Saking suami saya tuh udah kesel, katanya lu wakil rakyat, dihormatin sama rakyat, kepanjangan tangannya rakyat, kok begini aja lu nggak bisa urusin? Oh oke deh, biar publik yang nilai lo. Jadi gitulah suami saya akhirnya. Tapi pas dia calon DPR itu kemarin waktu itu jadi DPR nggak pernah nyoblos dia kan jadi DPR. Dapilnya beda. To be honest, kita tuh tinggal di Jepang, boro-boro nyoblos DPR, nyoblos presiden aja saya seumur hidup cuma 2 kali. Jadi apalagi suami saya kan udah 35 tahun di Jepang, nggak pernah. Dia kan warga negara asing, jadi dia nggak pernah ikut-ikut begitu. Cuman dia heran aja kok ada wakil rakyat, maaf ya, maksudnya menyelesaikan masalah aja begini, kok cemen banget dia. Karena kan kalau di Jepang tuh orang buat salah dikit aja mengundurkan diri, kok ini malah begitu gitu. Tapi udah 2 hari terakhir ini kami dari tim redaksi mencoba menghubungin AHA, Bapak AHA itu, tapi namun belum ada respon apapun. Karena nanti kita akan publish ini, kita akan memberi hak atau hak jawab untuk beliau, sehingga ini benar-benar ada apa namanya itu keterbukaan ke publik ini, sehingga masyarakat, khususnya ini rakyat Indonesia ini tidak ikut gaduh dalam persoalan ini, tidak menjadi blunder. Dan tidak menjadi ini seolah-olah ada apa namanya itu kepentingan
politik dan lain sebagainya. Nah itu dia, kalau ada yang ngomong gitu lagi akan saya marahin lagi. Kalau memang ada orang-orang politik mengambil kepentingan ini, ruginya buat gue apa? Tinggal aku gituin aja, soalnya aku udah kesel gitu diomongin begitu terus. Nah terus setelah itu kita pergi ya 1 bulan tuh, kita sekitar 3 minggu atau 1 bulan kita ada ke Kanada, jadi lama tidak ada di rumah. Pas kita pulang ke rumah, suami saya kaget ada somasi dari pengacaranya si AHA buat suami saya. Ini somasi ini yang membuat suami saya berang. Sampai sekarang dia tunggu-tunggu ngebales tuh ya karena somasi, sebenarnya somasi pengacaranya AHA. Jadi di somasi itu dibilang bahwasanya suami saya itu punya agenda lain gitu. Pengacaranya bilang tolong berhenti mengancam klien kami. Aneh banget kan, padahal yang mengancam tuh mereka, bukan suami saya. Nggak pernah mengancam. Orang percakapannya jelas-jelas banget ada, tidak pernah mengancam. Di email juga suami saya juga tidak ada ngancam, jadi bukti mengancam tuh nggak ada. Suami saya marah, lalu dibilang pengacaranya, Anda kan orang pinter ya, Anda PhD, bilang ke suami saya. Kok Anda tidak bisa membedakan sih bahwa itu tuh istri Anda sama istri AHA cuman ribut kecil, ribut biasa aja gitu. Nah berarti kan pengacaranya bilang bahwasanya ada keributan gitu kan, padahal kan nggak ada yang ribut juga. Saya cuma terima ancaman-ancaman kan. Lalu dibilang suami saya punya agenda lain. Dengan bilang let's public judge you, itu ada agenda lain. Sepertinya suami saya mau memeras, katanya gitu. Oke. Nah itu suami saya marah. Padahal dia cuma cukup minta pernyataan aja kan? Iya, cuma 2 pernyataan, sama kalau nggak bisa ketemu berempat, cuman itu loh yang diminta. Oke. Lalu terakhir kemarin bikinlah laporan ke Mabes Polri dan Komnas HAM. Iya. Jadi suami saya ya, gue tunggu loh best moment buat ngebales ke lo, ya itu kan namanya man to man, suka-suka suami gue dong mau balesnya kapan. Iya dong gitu. Nah akhirnya kemarin aku ngelapor ke Bareskrim hari Jumat tanggal 10 Desember. Terus dibilang laporannya kurang bukti karena ada somasi pengacaranya itu pakai bahasa Inggris, emailnya juga pakai bahasa Inggris, jadi harus ditranslate dulu, dia bilang gitu. Terus ancaman-ancamannya belum dilegalisir, lalu harus bawa handphone di mana waktu saya menerima ancaman itu gitu. Saya udah bawa loh semuanya, saya bawa lagi hari Senin tanggal 13. Pas saya bawa hari Senin sama pengacara saya, kok beda lagi bilangnya, dibilang ini karena ini yang disomasi suami ibu, terus yang email-emailan sama si AHA ini juga suami ibu, jadi harus dibagi 2 nih, pelapornya terpisah, katanya begitu. Tapi kan ancamannya saya yang diancam ya, WhatsApp saya, ya ini aja dulu yang diurusin kalaupun terpisah. Dia bilang nggak bisa, pokoknya kalau mau ngelaporin menteri harus ada izin menteri gitu. Kok saya bingung, kok ngelaporin menteri harus ada izin menteri, ada gitu. Pokoknya saya juga orang awam ya akan hukum, tapi saya pikir ini dipersulit. Saya pikir kan. Siapa tahu ini kan video ini akan tayang nanti, ditonton oleh Pak Listio Sigit, Kapolri. Mudah-mudahan ada titik terang sehingga beliau pun bisa mengambil sikap sehingga ini tidak menjadi bola liar. Iya, amin. Soalnya yang saya tahu kan kalau ancaman lewat media elektronik itu kan ancaman hukumannya maksimal 4 tahun ya, Undang-Undang UTE ya. Nah kalau untuk hukuman yang di atas 3 tahun itu kan waktu daluarsanya 12 tahun. Jadi sekarang ini kan masih 8 tahun setengah, pasalnya kan masih masuk. Iya. Iya kan gitu. Lalu karena saya merasa dipersulit, jadi tanggal 14 ya, hari Selasa, saya
buat surat bahwa surat pelaporan pengaduan saya kirim ke Kapolri, lalu saya kirim ke Komnas HAM. Nah, di situ juga ada barang-barang bukti saya masukin, seperti percakapannya langsung saya masukin, jadinya saya masukin, email-emailnya semua saya masukin. Lalu tanggal 15-nya itu saya kirim ke Badan Kehormatan DPR. Nah, disitulah ya intinya saya sudah melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk melindungi keselamatan jiwa saya gitu. Iya. Dan jiwa Kakak Ripa, suami dan anak-anak lah tentunya kan? Iya. Nah, kalau suami saya lebih ke begini, ini kan dengan somasi dia itu yang dianggap suami saya ada agenda lain memeras, itu kan harga diri ya gitu, harga diri suami saya. Dan suami saya bilang, saya sebelum saya mati saya harus beresin urusan ini karena ini menyangkut harga diri saya. Apalagi kita punya anak sekarang, kita nggak mau kita hidup dalam tuduhan-tuduhan seperti ini, dalam fitnah seperti ini, makanya harus diberesin. Nah, sekarang saya lega banget, ini udah saya ngeberesin ini, saya walaupun belum diselesaikan, walaupun pihak-pihak yang berwajib saya nggak tahu ada yang menggantung apa, saya nggak tahu ya, tapi saya udah lega kayaknya. Gini loh, kan orang tuh diputer-puter takutnya ya, dipikir wah ini tuh mereka speak up karena mau memeras, ada juga yang bilang begitu ya. Nah, tolong dicamkan, kalau saya dan suami saya mau memeras, nggak mungkin speak up dong, ya kan? Diam-diam aja ya. Iya kan, nggak mungkin speak up. Dan satu hal lagi, kalau ditanya mau damai nggak, saya nggak akan mau damai. Kalau saya mau damai, berarti benar saya mau memeras. Mohon maaf, saya tidak mau damai. Jadi jangan dibolak-balik. Saya mempublik ini bukan untuk memeras, tapi mau membela harga diri saya ya, anak-anak saya, suami saya, bahwasanya ini tuduhan memeras ini semua tidak benar. Makanya kami akan berjuang ya sekuat tenaga. Oke, baik Kakak Ripa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pintu untuk membuka tabir ini, untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Iya, amin. Mudah-mudahan juga publik juga bisa melihat dengan kacamata mereka masing-masing dan tidak mengejas bahwa si fulan begini, si fulan dan begini. Ini adalah sebenarnya hanya persoalan kecil, karena dia juga tidak menyangkupin hal-hal kayak seperti membuat pernyataan dan bertemu antara kedua keluarga tadi, sepasang suami dan sepasang suami istri tadi, sampai akhirnya Kakak Ripa memberanikan diri untuk membuat laporan ke Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih, salam sehat, salam keluarganya ya Kakak Ripa. Jangan sungkan-sungkan, nanti kita terus komunikasi. Iya, terima kasih banyak ya. Ya. Insya Allah. Yang penting kita udah berjuang ya. Kalau saya sih yang penting saya udah maksimal berjuang, dan saya cuman gini aja. Saya tuh tanggung jawab saya kan 2 di dunia ini ya. Hablum minallah, hablum minannas. Kalau hablum minallah itu kan urusan dosa saya, mau saya dosa ngapain aja, amal saya itu urusan. Ini penting juga nih. Itu urusan saya sama Allah. Tapi urusan saya sama manusia, hablum minannas, harus saya selesaikan sebelum saya mati. Siap. Sama orang itu ya kan. Salam sehat Kak. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.